Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Sederajat semester 2, rangkuman dari bab 5, terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Pertama dan ayat Al-Quran yang akan kita bahas adalah Quran Surat Al-Balad ayat 1-10 mengenai peringatan Allah. Boleh teman-teman baca ayat Al-Qurannya terlebih dahulu ya sebelum kita beralih ke slide berikutnya. Dan kalau perlu boleh di-pause terlebih dahulu video ini. Selanjutnya kita akan membahas terjemahnya bersama-sama. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-sekali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Pada ayat pertama, Allah bersumpah dengan menyebut kota Mekah. Sumpah Allah ini sebagai pengingat bahwa kota Mekah adalah kota suci, halal untuk tinggal dan juga sebagai tempat ihram. Ayat kedua menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Allah memberikan keleluasaan untuk tinggal dalam kota Mekah tanpa merasa terhalangi oleh sesuatu apapun. Ayat ketiga, Allah bersumpah dengan menyebut bapa dan anak. Ini menunjukkan hubungan antara orang tua dan anaknya yang juga harus menjadi perhatian dalam kehidupan Muslim. Ayat keempat tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun dalam kesempurnaan itu Allah juga memberikan ujian berupa kesusahan dalam urusan dunia dan akhirat. Ayat kelima menerangkan bahwa terkadang manusia ada yang berpikir segala yang mereka lakukan selama hidup nanti tidak akan dipertanggungjawabkan. Dan ayat keenam, jawaban manusia saat sudah menghabiskan banyak harta dan merasa Allah tidak akan menanyakan dari mana mendapatkannya dan untuk apa mereka gunakan hal tersebut. Selanjutnya di ayat ke-7, manusia masih mengira Allah tidak melihat segala perbuatannya, padahal Allah adalah zat yang maha melihat lagi maha mengetahui. Adapun di ayat ke-8, Allah memberikan mata kepada manusia supaya bisa melihat kebaikan dan kasih sayang Allah. Di ayat ke-9, Allah memberikan lidah kepada manusia supaya bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Selain itu, Allah juga memberikan bibir untuk memberikan bentuk yang lebih indah. Dan di ayat terakhir, Allah menjelaskan tentang jalan yang Allah berikan kepada manusia. Ada 2 jalan yang Allah berikan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ayat Al-Quran yang akan kita bahas selanjutnya terdapat di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Untuk ayatnya boleh teman-teman baca terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan baca terjemahnya bersama-sama. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah mengampuni
semua dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih laut. Kecuali dosa karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertaubat dari kemusyrikan. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 mengenai sholat dan sabar sebagai penolong. Adapun terjemah dari ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Isi kandungan. Ayat tersebut memerintahkan agar kita memohon pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia dengan kesabaran dan sholat. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Pada akhir ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk atau tunduk dan patuh kepada Rabb mereka. Sholat yang bisa menjadi solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. And thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.